Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sehat-sehat. Salam jumpa dalam pembelajaran jarak jauh dengan tema kita yaitu Best Management Practices Pemupukan Kelapa Sawit oleh saya Megawati Siahaan, SME dari LPP Agro Nusantara. Pada pembelajaran jarak jauh ini akan kita bahas menjadi 4 bagian utama, yaitu pengantar yang membahas tentang peran pentingnya pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan pada pemupukan kelapa sawit. Yang ketiga, peranan hara pada pemupukan kelapa sawit. Dan yang keempat, pelaksanaan pemupukan di lapangan. Berikut ini kita akan melihat peran pentingnya pupuk pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Pemupukan pada tanaman kelapa sawit merupakan satu yang penting karena yang pertama, pupuk sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Pertumbuhan tanaman akan terganggu apabila terjadi kekurangan pupuk. Tanaman menunjukkan gejala defisiensi, bisa tanaman berubah menjadi lebih pertumbuhannya melambat atau perubahan warna daun. Kemudian produktivitas tanaman yang kita harapkan sesuai target. Rata-rata produksi yang kita inginkan adalah 24 ton per hektar per tahun dalam kondisi pertumbuhan yang baik. Untuk mendukung produktivitas tanaman tersebut, maka mau tidak mau kita membutuhkan pupuk bagi tanaman. Yang kedua, kenapa pemupukan itu menjadi penting bagi tanaman? Karena biaya produksi dan biaya pemupukan itu mahal, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan di lapangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, lebih kurang 60% dari biaya produksi adalah biaya untuk pupuk dan pemupukan. Maka dengan besarnya biaya ini, seharusnya pemanfaatan pupuk itu harus kita gunakan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pemupukan itu akan menunjukkan hal yang positif apabila ketersediaannya cukup, tapi akan menunjukkan gejala defisiensi apabila ketersediaannya kurang. Apabila ketersediaan kurang, tanaman akan menunjukkan gejala-gejala kekurangan, tanaman dalam kondisi sakit dan tanaman tidak sehat. Respon pertumbuhan dan produksi terhadap aplikasi pupuk yang kita lakukan. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, fungsi hara tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Kenapa hal ini menjadi tidak bisa saling menggantikan? Karena masing-masing unsur memiliki peranan yang berbeda. Contohnya, nitrogen tidak dapat digantikan oleh unsur fosfor karena nitrogen memiliki peran dalam pertumbuhan tanaman, sedangkan fosfor lebih berperan sebagai sumber energi bagi tanaman. Jadi, walaupun sama-sama unsur hara, tidak bisa saling menggantikan, sehingga hal ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan pada saat aplikasi pemupukan. Demikian juga contoh yang lain. Besi atau Fe tidak bisa sama-sama digantikan oleh nitrogen juga. Kenapa? Walaupun mereka sama-sama berperan dalam proses fotosintesis, tetapi dapat kita lihat bahwa lebih spesifik lagi perannya itu adalah berbeda, di mana nitrogen memiliki peran sebagai penyusun daripada asam amino, penyusun daripada klorofil. Fe berperan sebagai aktivator daripada pembentukan klorofil. Jadi, memiliki peran yang berbeda walaupun sama-sama memiliki peran yang sama dalam proses fotosintesis. Tapi lebih spesifik, tentu mereka memiliki peran yang berbeda. Yang ketiga, manfaat pemupukan itu akan terlihat apabila pupuk
dalam kondisi cukup tersedia sampai dengan tersedia bagi tanaman. Artinya apa? Artinya kita harus memberikan pupuk pada kondisi yang cukup tersedia dan tersedia bagi tanaman. Bagaimana caranya kita tahu bahwa pupuk tersedia atau tidak tersedia atau berlebih pada tanaman? Maka kita melakukan analisis tanah dan analisis jaringan atau analisis daun. Nah, yang paling penting adalah analisis jaringan atau analisis daun. Dampak pemupukan, apabila pupuknya kurang, maka tidak bermanfaat bagi tanaman. Cenderung tanaman menunjukkan gejala defisiensi. Apabila berlebih, maka pupuk itu juga akan tidak bermanfaat bagi tanaman, bahkan akan merugikan bagi tanaman karena tanaman juga akan menunjukkan gejala keracunan atau toksisitas. Nah, di sini juga lah pada poin ketiga ini kita melihat bagaimana peran penting daripada analisis jaringan maupun analisis tanah. Pada akhirnya, kita sebagai praktisi di lapangan maupun sebagai rekomendator pupuk dan pemupukan, maka pemupukan itu diarahkan kepada smart fertilizer. Apa itu smart fertilizer? Memupuk dengan cara-cara yang cerdas. Ketika kita memupuk, maka target utama kita ada dua. Yang pertama, memupuk untuk meningkatkan hasil produksi. Maximize your yields. Itu adalah target yang pertama. Target yang kedua, kurangilah biaya pupuk dengan berbagai cara. Karena biaya pupuk dan pemupukan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Reduce your fertilizer cost.